Astaghfirullah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billahi wa ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qutufidin azani Allah wa yakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Al-Wajiz yang dikarang oleh Syekh Abdul Adim Al-Badawi hafidhahullahu ta'ala. Dan insyaallah kita masih masuki bab Kitabus Shalah, kitab yang berbicara tentang hukum-hukum salat. Dan kita sudah masuki subtema Adabul Masyi ilal Masjid, adab-adab cara berjalan menuju masjid. Baik, qala muallif hafizahullahu taala an Abi Qatadah qala, dari Abi Qatadah dia mengatakan, bainama nahnu nusalli ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, id sami'a jalabata, tiba-tiba terdengar suara teriakan, jalabata rijalin, teriakan laki-laki atau manusia-manusia. Falamma shalla qala, maka ketika beliau salat, beliau mengatakan, ma sya'nukum, apa perkara kalian. Jadi kegaduhan ya maksudnya. Jalabata rijal ini bising di belakang. Jadi katanya Abi Qatadah, ketika kami sholat bersama Nabi, tiba-tiba Nabi melihat bisingnya suara di belakang, di belakang sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada suara apa? Gaduh di belakang itu. Jadi ketika Nabi selesai sholat, falamma shalla, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai telah sholat, qala, maka beliau mengatakan, masya'nukum, apa perkara kalian? Kenapa kalian ramai gitu? Qalu, mereka mengatakan, ista'jalna ila salati, kami terburu-buru melaksanakan salat. Biasa, ibaratnya kalau antum masuk masjid, kemudian imam sudah ruku, kan ada sebagian orang awam tuh yang geruduk-geruduk kan gitu kan, karena takut ketinggalan rakaat, ya kan, lari ambil sop kan begitu. Lah ini juga pernah kejadian di zaman sahabat seperti ini. Karena takut ketinggalan satu rakaat, mereka buru-buru lari, yang penting dapat satu rakaat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika para sahabat mengatakan ista'jalna ila shalah, kami tergesa-gesa karena ingin mendapatkan salat, maka Nabi mengatakan, la taf'alu, jangan kau lakukan seperti itu lagi. Idza ataitumus salata, apabila kalian mendatangi salat, fa'alaikum bis sakinati, maka wajib atas kalian bis sakinati, untuk tenang, ya. Fama adraktum fasallu, apapun yang kalian dapati dari salat itu, fasallu, salatlah bersama imam. Wa ma fatakum fa'atimmu, dan apapun yang luput dari salat kalian, maka tinggal sempurnakan. Artinya selalu saja datang ke masjid. Kalau Anda bisa salat sempurna bersama imam, alhamdulillah gitu ya. Kalau Anda tidak seperti itu, artinya masbuk, kurang serekat, 2 rakaat, itu tinggal sempurnakan. Tidak harus kemudian lari-lari tergesa-gesa, harus bersama imam. Ya. Ini maksudnya agar kita, ini adab namanya. Adab, tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh lari, ngebut, dan begitu seterusnya ketika menuju masjid. Hadis yang lain, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
idza sami'tumul iqamata, apabila kalian mendengar iqamah, famshu ila salati, maka berjalanlah menuju salat. Wa alaikum bis sakinati wal waqar, dan wajib atas kalian untuk tenang, wal waqar sama ya, sakinah dengan waqar itu sama, artinya tenang, slow gitu kan. Wala tusri'u, dan jangan tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapati dari salat itu ya salatlah kalian bersama imam. Wa ma fatakum fa'timu, dan apa yang luput dari salat kalian maka sempurnakan. Kurang lebih juga artinya semakna dengan hadis yang di atas. Kemudian an Ka'b bin Ujrah, dari Ka'b bin Ujrah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawaddaa ahadukum, apabila berwudu salah seorang di antara kalian, fa ahsana wudu'ahu, maka perbaiki wudunya. Perbaiki wudunya. Artinya perhatikan gerakan-gerakan wudunya. Jangan sampai ada bagian-bagian tertentu yang tidak terkena basuhan. Karena pernah di zaman Nabi begitu. Jadi ada seseorang yang sedang berwudu, tiba-tiba ada 1 dirham di kakinya yang tidak terkena air. Maka Nabi marah ketika itu. Wailun lil a'qabi minan nar, kata Nabi. Celakalah bagi tumit-tumit di neraka. Celakalah bagi tumit-tumit di neraka. Karena ketika itu Nabi ada melihat seorang sahabat, tumitnya ada 1 dirham yang tidak terkena air wudu. Ya. Maka di sini maksudnya fa ahsana wudu'ahu, dan ia memperbaiki wudunya, artinya membasuh semua anggota badan atau semua anggota wudunya, baik dalam kondisi disukai atau tidak disukai. Maksudnya dalam disukai itu seperti dalam musim-musim tertentu, kalau antum di Timur Tengah itu malas berwudu. Dalam musim dingin itu malas megang air itu. Jadi di Timur Tengah itu, saya yang pernah di Yaman atau di Saudi, kalau sudah musim dingin sekali, kita megang air itu luar biasa susahnya. Ya, bukan tidak bisa dipegang, saking dinginnya malas gitu, karena seperti megang es begitu kan. Nah, tapi walaupun demikian kita harus menyempurnakan wudunya. Ya, itu termasuk juga kalimat fa ahsana wudu'ahu, memperbaiki wudunya, baik dalam kondisi suka atau tidak suka. Tsumma kharaja amidan, kemudian dia keluar sengaja ilal masjid, menuju masjid. Jadi ada kesengajaan, ada unsur kesengajaan menuju masjid. Fala tushabbikanna baina asabihi, jangan seperti ini. Ya, jangan kalian tushabbikanna. Tushabbikan itu menyatukan jari jemari seperti ini. Ini dilarang. Nggak boleh. Kalau antum berangkat dari rumah sampai di masjid, sampai sholat, nggak boleh antum begini. Nggak boleh, dilarang. Kenapa? Fa innahu fi sholatin. Karena perjalanan antum dari rumah menuju masjid itu sudah dianggap sholat. Jadi dilarang, haram hukumnya, berdosa hukumnya. Antum seperti ini, nggak boleh. Pokoknya antum nggak boleh begini. Ya begini aja. Ya, jadi nggak boleh begini. Kecuali kalau hanya sekedar kebiasaan antum gertak-gertak gini kan. Nah, tapi kalau sengaja antum begini, nah, kebiasaan orang seperti ini nggak boleh. Ini haram hukumnya. Ini namanya tashbik namanya. Tashbik itu nggak boleh. Baik. Nah, itu ma'ruf. Ma yaqulu idza kharaja min baitihi. Sekarang apa yang dikatakan atau apa yang diucapkan apabila seorang keluar dari rumahnya? An Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala ya'ni, barang siapa yang mengatakan ya'ni idza kharaja min baitihi, apabila keluar dari rumahnya, bismillah, dengan menyebut nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan melainkan milik Allah, yuqalu lahu, maka akan dikatakan kepada orang yang mengucapkan kalimat ini, hudita, engkau telah diberikan petunjuk, wa kufita, engkau telah dicukupkan rizkinya, wa wukita, engkau telah dijaga oleh Allah azza wa jalla, wa tanahha anhu syaitan, dan syaitan akan lari darinya. Lihat, di sini mendapatkan 4 keutamaan. Orang yang membaca ketika keluar rumah ini tidak harus masuk ke masjid ya, ke pasar, ke kantor, ke pekerjaan, safar. Yang penting keluar rumah. Ya, membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, dia mendapatkan 4 keutamaan. Pertama, dapatkan hidayah. Kemudian Allah cukupi rizkinya. Kemudian Allah jaga jiwa dan keluarganya. Dan Allah jauhkan dia dari gangguan syaitan. Hudita,
kufita, wuqita, tanaha anhu syaitan. Ya, menunjukkan bahwa doa ini sangat ringan sekali. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Tapi lihatlah keutamaannya. Ya, pertama melakukan petunjuk, Masya Allah, luar biasa. Petunjuk ini tidak ada jualnya. Kita tidak bisa membeli petunjuk kalau bukan karena taufik Allah Azza wa Jalla. Wukita, maksudnya wa wukita, wa kufita. Engkau dicukupi oleh Allah Azza wa Jalla rizkinya. Ya, rizki itu tidak mesti harus harta. Ketenangan rizki, kesenangan rizki, kesehatan rizki, punya anak rizki, punya istri yang soleha rizki, macam-macam rizki itu. Ilmu juga rizki. Allah cukupi rizki kita. Wawu kita, dan Allah jaga ya dari bahaya. Ya, kalau seandainya bahaya itu datang, lebih berat daripada apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian yang lebih hebat lagi, watanaha anhu syaitan, setan akan lari darinya. Kemudian juga ini salah satu doa ketika keluar rumah. Ini doa umum namanya ya. Ini doa keluar rumah. Tidak harus mesti ke masjid, ini doa umum. Yang doa khusus ini. Nah, ini kalau satunya doa khusus nih. Wa an Ibni Abbasin annahu raqada 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Ibni Abbas radhiyallahu an, bahwa dia pernah tidur di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wasafa salatahu bilaili. Dan Nabi kemudian mensifati salatnya di malam hari. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan, fa'adzanal muadzin. Maka seorang muadzin ketika mengumandangkan adzan, fa kharaja ila salati, maka ia pun keluar menuju salat, wa huwa yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengucapkan, Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al min khalfi nuran wa min amami nuran waj'al fi min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma tini nura. Nah, ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam selalu membaca apabila keluar ke masjid, membaca doa ini. Ya Allah, ij'al fi qalbi nuran, jadikan dalam hatiku cahaya, wa fi lisani nuran, dalam lisanku cahaya, waj'al fi sam'i nuran, dalam pendengaranku cahaya, waj'al fi basari nuran, dalam penglihatanku cahaya, waj'al min khalfi nuran, dalam di belakangku cahaya, wa min amami nuran, di depanku cahaya, waj'al fi min fawqi nuran, di atasku cahaya, wa min tahti nuran, di bawahku cahaya, Allahumma tini nuran, ya Allah berikan kepadaku cahaya tersebut. Jadi ini doa yang khusus yang biasa Nabi Shallallahu alaihi wasallam dendangkan apabila beliau menuju masjid. Adapun doa bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, ini doa umum apabila keluar rumah. Ya, apa antum mau ke masjid, mau ke pasar, mau ke kantor, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Ini doa yang sangat bagus sekali ikhwan, karena ketika antum meninggalkan rumah kan kita tidak tahu. Salah satu tawakal itu berdoa, tetapi kan doa juga tidak cukup. Kita harus ada asbab namanya, mencari sebab. Salah satunya sebelum kita membaca doa ini, kita tawakal dulu kepada Allah Azza wa Jalla dengan mencari sebabnya. Ya, sebabnya kalau rumah ingin nggak kemalingan ya dikunci kan gitu. Dikunci dulu jendelanya, dikunci dulu pintunya, ya kan, ataupun dinasihati dulu istrinya, dinasihati dulu anak-anaknya. Baru setelah kita semuanya mencari sebab, terakhir kita serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla dengan membaca bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah. Nah, itu namanya tawakal. Karena di zaman Nabi ada seorang sahabat yang datang ke masjid Nabi Shallallahu alaihi wasallam menunggang seekor unta. Sesampainya di pinggir masjid, tiba-tiba dia tidak mengikat unta itu, dia langsung nyelonong masuk ke masjid kemudian sholat. Ya, dia hendak menghadiri majelis taklim Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika itu. Jadi ketika habis sholat, dilihatnya menengok ke tempat tambatan untanya, sudah tidak ada untanya. Akhirnya dia lari keluar masjid, dilihatnya untanya sudah kabur, dicarinya oleh dia sampai ke tengah padang pasir. Sementara antum tahu bahwa unta 3 hari nggak minum, nggak mati dia. Sementara orang yang nyari 3 hari nggak minum, mati dia. Ya, akhirnya untanya hilang, dia balik lagi ke masjid, tidak ikut taklim Nabi, unta hilang, dua-duanya rugi kan gitu. Unta nggak ketemu, ke majelis Nabi juga nggak dapat. Akhirnya dia datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, sungguh aku sudah bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi, tawakalmu itu bukan begitu.
ikat dulu untamu, ikilha, ikat dulu untamu, thumma tawakkal 'ala Allah, kemudian baru serahkan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya di sini bahwa tawakal itu harus ada sebab, ya, bukan hanya kita katakan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, tidak. Ya, tapi juga mencari sebab dulu. Kunci dulu rumahnya, kunci dulu jendelanya, nasihat dulu anaknya, nasihat dulu istrinya, baru setelah itu diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, terutama antum yang safar jauh, ingin pergi safar jauh kan, meninggalkan perkakas rumah, meninggalkan keluarga, ya, maka serahkan tawakal ilallahi Azza wa Jalla. Karena tawakal itu khatafidin ibadah yang sangat mulia. Ibadah yang sangat mulia tawakal. Allah mengatakan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hendaklah kepada Allah lah orang-orang yang beriman bertawakal. Jadi bentuk tauhid seseorang kepada Allah Azza wa Jalla menggantungkan hatinya hanya semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Sehingga Rasul SAW sampai mengatakan dalam salah satu hadisnya, "Lau antum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli laruziktum kama yurzaqut thair." Kalau engkau betul-betul tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, kata Rasul, kalian akan diberikan rizki seperti Allah berikan rizki kepada seekor burung. Yaqdu khisaman wa yaruhu bitana. Dia keluar dalam kondisi lapar tapi sudah kembali dalam kondisi tenang karena tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Seolah-olah nggak ada beban burung itu, makan apa besok. Seolah-olah seperti itu. Seolah sudah tahu rezekinya di mana, ya. Karena tawakalnya luar biasa. Maka seandainya manusia sama seperti seandainya manusia itu lebih daripada itu tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan samakan ketika Allah berikan rezeki kepada seekor burung dengan kepada manusia tadi. Artinya Allah akan tuntun kemana dia mencari rezeki, begitu. Allah akan tuntun. Ya, yang penting dia bergerak saja, Allah akan tuntun itu ke sana kemari, ke sana kemari. Karena rezeki itu tidak mungkin salah alamat, dan orang itu tidak mungkin wafat kecuali disempurnakan rezekinya, ikhwan. Itu dalam hadis seperti itu. Tidak mungkin orang itu diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla kecuali disempurnakan rezekinya. Sehingga tidak mungkin tidak sempurna rezekinya, tidak sesuai dengan catatan di Lauhil Mahfuz, tidak mungkin. Karena ketika bayi dalam janin itu sudah dicatat rezekinya sekian. Dan itu harus ditunaikan oleh Allah Azza wa Jalla bagaimanapun caranya. Ya, cuman ada yang kemudian menyelesaikan rezeki dengan cara yang haram, ada yang dengan cara yang halal, kan begitu. Karena rezeki itu ada dua, ada rezeki khusus, ada rezeki umum. Rezeki khusus adalah rezeki yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dari rezeki yang halal. Rezeki umum, ini rezeki umum bagi orang kafir, orang muslim, baik cara ngambilnya baik ataupun tidak baik, begitu. Baik untuk binatang, itu rezeki secara umum yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallah rizquha." Dan tidak ada satupun binatang yang melata di permukaan bumi kecuali rezekinya ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu di antara makna bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Tapi yang jelas syahid daripada pembahasan ini tidak ada faedah yang berarti sebenarnya, ini hanya sekedar menjelaskan tentang adab, kemudian doa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang ma yaqulu inda dukhulil masjid. Apa yang harus dikatakan ketika seseorang masuk masjid? An Abdullah bin Amr bin al-As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Amr bin As dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza dakhala al-masjid, bahwasanya beliau apabila masuk masjid qala, beliau mengatakan, a'udzu billahil azim, aku berlindung kepada Allah yang sangat agung, wa biwajhil karim, dengan wajahnya yang sangat mulia, wa sultanihil qadim, dan kekuasaannya yang senantiasa ada, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Ini juga salah satu doa apabila masuk masjid. A'udzu billahil azim biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Nah itu. Kemudian wa an Fatimah binti Rasulillah SAW, dari Fatimah binti Rasulillah SAW, qalat, dia mengatakan, karena Rasulullah SAW adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-masjid, apabila masuk masjid, yaqul, dia mengatakan, bismillah wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, wassalamu ala Rasulillah, keselamatan atas Rasulullah, Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni aku dhunubi, atas dosa-dosaku, waftah li abwaba rahmatika, buka untukku pintu-pintu rahmatmu. Wa idza kharaja, tapi apabila keluar, beliau mengatakan bismillahi wassalamu ala Rasulillah, dengan menyebut nama Allah, keselamatan atas Rasulillah, Allahumma ighfirli dhunubi, ya Allah ampuni bagiku dosa-dosaku, waftah li abwaba fadlika,
dan bukalah bagiku pintu-pintu kemurahanmu atau keutamaanmu. Jadi yang biasa kita singkat, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kalau keluar, Allahumma ftahli abwaaba min fadlik. Nah, itu yang singkatnya seperti itu kalau antum masuk masjid. Ya, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kalau keluar, Allahumma ftahli abwaaba min fadlik. Ya, itu kalau keluar. Jadi kalau masuk pakai kaki kanan, keluar kaki kiri. Dan sunnahnya kalau pakai sandal itu membungkuk. Dan Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala adalah orang yang senantiasa melaksanakan sunnah ini. Jadi kalau pakai sandal itu membungkuk beliau. Itu sunnah Nabi SAW. Ya, walaupun bisa sambil berdiri, tapi karena sunnah, dibungkukkan aja. Ya. Karena masalah sunnah Nabi SAW tidak ada yang rugi menjalankan sunnah. Tidak ada yang rugi, wallahi ikhwan, setiap gerakannya mendapatkan pahala. Karena melaksanakan sunnah, sesuatu yang mubah itu nilainya ibadah. Contoh antum makan. Makan kan perkara ringan ya, artinya makan di mana saja antum bisa, berapa kali saja terserah antum. Tapi kalau cara antum makan sesuai dengan sunnah Rasul, cara makan antum jadi ibadah. Contoh, oh makan Rasul pakai 3 jari, ya kan? Pakai 3 jari. Oh sunnah Rasul itu tidak langsung ditelan, dikunyah lama sampai jadi bubur baru ditelan. Ya, Ustaz kapan selesainya satu piring kalau pakai 3 jari udah kunyahnya lama kan gitu. Kalau kita kan mainnya gini kan, apalagi orang Yaman kalau makan nasi itu pakai gini nih, kayak serok gini kan, gini. Kalau kita kan gini, mereka gini. Ya. Nanti kalau makannya ditumplakkan ke wajahnya. Iya, orang Yaman tuh gitu. Jadi dia dari sini mulutnya. Kalau kita kan gini kan. Nah, kalau orang Yaman gini. Jadi mulutnya taruh di sini kan. Jadi yang tumpah lebih banyak daripada yang masuk. Gitu. Makan nasi susah mereka itu. Mereka kalau makan nasi tidak bisa. Mereka akan tumpah-tumpah. Ya. Karena mereka nggak terbiasa. Makanya kalau kita ditengokin orang Yaman, tidak ada satu butir pun yang jatuh. Mereka bilang ajaib. Ajaib orang Indonesia ini. Gitu. Kok bisa nggak ada satu yang jatuh gitu. Kalau mereka gini jatuh semua, yang masuk itu sedikit. Lah Nabi SAW biasa pakai 3 jari, kemudian dikunyah agak lama, pakai tangan kanan, pakai basmalah. Jadi diniatkan karena apa? Menyelisihi makannya syaitan. Menyelisih makannya syaitan. Syaitan makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, kita menyelisih syaitan. Makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Walaupun sudah menjadi kebiasaan tangan kanan, walaupun tidak ada niat menyelisih syaitan, tapi kalau diniatkan bahwa makan kita ini ingin sesuai dengan sunnah, itu jadi berpahala. Jangan jadikan makan kita ini jadi kebiasaan gitu. Jadi nggak berpahala jadinya. Ya. Jadi setiap makan itu ada niatnya, innamal a'malu binniyat gitu. Setiap amal itu kan tergantung niatnya. Makanya rubba amalin saghirin yukabbiruhun niyah. Berapa banyak amal yang kecil menjadi besar karena niat gitu kan. Berapa banyak amalan yang kecil itu, makan kan kecil makan itu kan istilahnya. Kebiasaan hari-hari, tapi bisa menjadi besar karena niat. Ya, karena niatnya menyelisih setan, karena niatnya ingin sesuai dengan sunnah Rasul. Jadi berberkah setiap suapan-suapan yang kita suapkan ke lisan kita, ke mulut kita. Jadi khotufidin azani Allah wa yakum. Jadi jangan remehkan sebuah doa, karena itu juga salah satu menyesuaikan kita dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita lewat saja, ini tidak ada faedah yang berarti. Artinya ini hanya ma'ruf lah masalah adab ke masjid, kemudian apa yang harus diucapkan ketika keluar, apa yang masuk masjid, ini semua ma'ruf. Nah, kita masuk ke fikihnya di sini. Tahiyatul masjid, ya. Fa idza dakhala al masjidah wajib alaihi an yusalliya rak'ataini. Maka apabila seseorang masuk ke dalam masjid, wajib atasnya untuk sholat 2 rakaat. Qabla an yajlis, sebelum dia duduk. Hadisnya, fa'an Abi Qatadah taqala, dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'atain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, jangan duduk. Ini larangan ya. Jangan duduk hatta yusalli rak'atain, sampai engkau sholat 2 rakaat. Artinya seolah-olah Nabi SAW mengatakan, kalau Anda masuk ke masjid, kalau Anda duduk, maka Anda langsung ditegur, jangan duduk.
sholat dulu. Nah, sholat dulu 2 rakaat. Ya, sholat 2 rakaat. Idza dakhala ahadukum masjid fala yajri hatta yusalli rakaatain. Jadi apabila seseorang masuk masjid, jangan duduk, nggak boleh duduk itu sampai betul-betul dia melaksanakan 2 rakaat. Seolah-olah izinnya duduk itu setelah sholat 2 rakaat, seolah seperti itu. Makanya kemudian beliau pengarang mengatakan, wa inna ma qultu lil wujub, atau wa inna ma qultu bil wujubi li dhahiril amri alladhi laysa hunaka minal qara'in ma yasrifuhu an dhahirihi. Kenapa aku katakan wajib? Jadi tahiyatul masjid ini menurut pendapat pengarang hukumnya wajib. Ya, jadi kalau masuk masjid, kalau antum tidak mau sholat tahiyatul masjid, jangan duduk. Berdiri aja sampai qomat. Kalau nggak mau sholat, ya. Tapi kalau antum ingin duduk, sholat dulu. Ya, seolah-olah izinnya duduk itu setelah 2 rakaat. Karena tahiyatul masjid menurut pengarang itu hukumnya wajib. Kenapa? Li dhahiril amri, karena perintah. Dohir perintah. Mana dohir perintahnya? Fala yajlis hatta yusalli rakaatain, ini dohir perintahnya. Jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Ini perintah namanya. Ya. Kemudian di sini alladzi laisa hunaka minal qarin, dan tidak ada yang mengalihkan perintah ini. Ma yasrifuhu an dhahirihi, yang memalingkan dari zahirnya. Artinya asal perintah itu kan wajib. Menjadi sunnah kalau ada yang memalingkan. Di sini tidak ada yang memalingkannya. Kemudian mereka berpendapat, illa hadis Talha bin Ubaidillah. Bagaimana dengan hadis Talha bin Ubaidillah katanya? Anna A'rabiyan, bahwa ada seorang Arab gunung ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'ira ra'si, ada Arab gunung datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kepala yang penuh dengan debu. Faqala, dan ia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, akhbirni madza faradallahu alayya minas shalah. Kabarkan kepadaku apa yang Allah wajibkan kepadaku dari salat. Qala, maka Rasul mengatakan, as-salawatil khamsa illa an tatawwa syai'an. Engkau salat 5 waktu kecuali kalau engkau ingin nambah dengan salat sunnah. Perhatikan di sini seolah-olah apa? Nabi Shallallahu alaihi wasallam membatasi bahwa salat yang wajib itu 5 kan gitu. Nah, bagaimana pula pengarang ini mengatakan bahwa salat tahiyatul masjid wajib, berarti ada 6 dengan tahiyatul masjid. Kan pengarang memilih yang wajib, bahwa tahiyatul masjid ini bukan sunnah tapi wajib. Mana dalilnya? Perintah, jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Ya kan? Dan pengarang berargumen bahwa perintah ini belum ada yang memalingkan. Kecuali hadis yang memalingkan, satu-satunya ini hadis ini. Bahwa Arab gunung bertanya, apa yang wajib bagiku? Nabi hanya menyebutkan 5 waktu. Berarti selain 5 waktu, di luar kewajiban. Berarti sunnah hukumnya. Nih yang memalingkannya. Maka dijawab oleh beliau. Oke, kalian berdalil dengan hadis ini, bahwa yang wajib 5. Ya, dijawab. Beliau mengatakan apa? Wa fi ja'li hadzal hadis, ini jawabannya. Di dalam menjadikan hadis ini dalil ala adami wujubi ma dzukira, bahwa salat tahiyatul masjid tidak wajib sebagaimana yang disebutkan, nadharun indi, ini ada penelitian menurut saya. Ini ada kekacauan menurut saya. Artinya ini ada pemahaman yang salah, ya. Kalau hadis ini dijadikan dalil yang wajib itu 5 waktu saja, yang lainnya sunnah, ya. Kenapa? Li'anna ma waqa'a fi mabadi' ta'alim la yasihu ta'alluqu bihi fi sarfi ma warada ba'dahu. Karena apa yang terjadi di permulaan ta'alim, pelajaran-pelajaran, itu tidak sah seseorang mengaitkan untuk memalingkan sesuatu yang datang setelahnya. Begini maksudnya. Ini kan Arab gunung. Arab gunung datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ingin belajar. Yang namanya orang permulaan ingin belajar, tidak mungkin langsung diajarkan yang berat-berat kan gitu. Semuanya diajarkan Nabi, ini amalkan, enggak. Nabi ingin step by step gitu, sedikit-sedikit. Ya, kan ini orang Arab gunung baru, makanya Nabi hanya mencukupkan yang penting kamu sholat 5 waktu sajalah. Itu sudah cukup bagi kamu, walaupun kamu nggak sholat sunnah gitu maksudnya Nabi itu kan. Jadi Nabi SAW membatasi yang 5 waktu itu karena melihat mad'u, melihat siapa yang datang gitu loh. Yang datang ini Arab gunung, yang baru ngaji. Ya, tidak mungkin oleh Nabi dibebankan semua syariat kan gitu. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam ingin meringankan dulu. Makanya Nabi hanya membatasi cukup sholat 5 waktu saja. Kalau kamu ingin ditambah dengan yang lain silahkan. Tapi kalaupun sholat 5 waktu sudah cukup bagi kamu. Ya, ini bagaimana lembutnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika memberikan pengajaran kepada sahabatnya yang baru ingin belajar gitu loh kan. Jadi, dalam konteks seperti ini orang yang baru belajar tidak bisa dijadikan dalil bahwa ini pembatas bahwa yang wajib itu 5 waktu saja, yang lainnya tidak. Alasannya apa? Wa illa, kalau memang ini jadi pembatas,
lazima qasru wajibati syariati bi asliha 'alal khamsil madhkura. Maka mengharuskan pembatasan kewajiban syariat ini hanya 5 yang disebutkan saja, maksud salat 5 waktu. Wa innahu kharaqun lil ijma' wa ibtalun li jumhuri syariah. Kalau ini terjadi, maka ini akan membakar ijma' dan akan membatalkan banyak sekali kewajiban-kewajiban dalam syariat. Karena yang wajib itu bukan sholat 5 waktu saja, banyak kewajiban itu. Kenapa? Mengacu kepada kaidah para ulama bahwa al-aslu fil amri lil wujub, bahwa asal perintah itu hukumnya wajib. Mana dalilnya? Dalilnya adalah wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwalli falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah wa yusibahum adzabun alim. Mana dalilnya bahwa setiap perintah itu wajib? Ini dalilnya. Allah mengatakan falyahdharil ladina yukhalifuna an amri. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisih perintahku. Lihat, hendaklah takut orang-orang yang menyelisih perintahku, antusibahum fitnah, akan ditimpakan padanya fitnah wa adzabun alim, ataupun adab yang sangat pedih. Ya, menunjukkan bahwa orang yang menyelisih perintah, dia akan mendapatkan fitnah, dia akan mendapatkan adab yang pedih. Tidak mungkin ya seseorang mendapatkan fitnah atau azab kecuali dia meninggalkan kewajiban. Maka al-aslu fil amri lil wujub. Maka muncullah kaidah ulama bahwa asal perintah itu wajib, karena orang yang meninggalkan perintah bisa diadab. Tidak mungkin orang diadab kecuali meninggalkan kewajiban. Maka berlakulah kaidah al-amru lil wujub. Nah, paham ya? Dipahami. Jadi kalau memang ini membatasi sholat, membatasi kewajiban hanya di sholat 5 waktu, yang lain tidak wajib, lalu bagaimana dengan kaidah ini? Maka akan habis kaidah-kaidah yang dibentuk para ulama. Ya, akan membatalkan ijma, akan membatalkan syariat dan begitu seterusnya. Maka beliau mengatakan fal haqqu annahu yu'khadhu bid dalilil mutaakhir idza warada mauridan sahihan wa yu'malu bima yaqtadihi min wujubin aw nadbin aw nahwihima wa fil mas'alati khilafun wa hadha arjahul qaulaini. Maka yang betul, kata beliau, hendaklah diambil dengan dalil yang terakhir apabila datang dengan tempat yang sahih dan diamalkan dengan isi kandungannya dari kewajiban atau sunnah atau yang semisalnya, walaupun permasalahan khilaf, tetapi yang rajih wallahu alam adalah dari 2 perkataan yang mengatakan tahiyatul masjid sunnah muakkadah dengan wajib adalah yang wajib wallahu alam. Jadi tahiyatul masjid itu hukumnya wajib menurut pendapat pengarang karena ada perintah dan tidak ada yang memalingkan perintah itu menjadi sunnah. Itu diantaranya. Dan tentang masalah-masalah yang berkaitan tahiyatul masjid, insya Allah kita bahas di lain kesempatan. Ini ada banyak masail, ya kurang lebih ada sekitar 6 atau 7 tentang masail seputar tahiyatul masjid, terutama tentang masalah hukum sudah dijelaskan di sini. Kemudian nanti apakah tahiyatul masjid boleh dilakukan di waktu-waktu larangan atau tidak? Ya, karena antum tahu sejarahnya Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Jadi dahulu dia sebelum jadi pakar fikih zahiri, Ibnu Hazm ini dia orang kaya, anak gubernur kalau tidak salah. Dia itu belajar ilmu sudah dewasa, tapi tidak menghalangi dia untuk menjadi ulama besar dan menjadi ulama yang sangat kondang di zamannya. Bahkan Syekhul Islam pernah mengatakan tidak lengkap perpustakaan seseorang kalau tidak ada kitab Al-Muhallal Ibnu Hazmin rahimahullahu ta'ala. Jadi suatu ketika Ibnu Hazm itu ketika mengantarkan jenazah, ada orang meninggal, kemudian ia ingin menyolati jenazah tersebut, maka dia masuk ke dalam masjid. Ya. Karena dia belum tahu fikih waktu itu, ya dia langsung duduk masuk masjid karena keranda mayat juga belum disolatkan, dia langsung duduk di gitu. Ketika duduk ditegur, "Hei Ibnu Hazm, sholat kamu, sholat 2 rakaat." Maksudnya sholat tahiyatul masjid karena kamu masuk masjid. Maka akhirnya Ibnu Hazm sholat 2 rakaat. Ya, satu masjid. Kemudian di lain kesempatan ada jenazah yang meninggal, gitu kan? Jenazah yang meninggal masuk masjid. Kebetulan ketika itu meninggalnya pada asar di waktu larangan sholat, gitu kan? Jadi ketika dia masuk dengan jenazahnya ke masjid, dia ingat kalau dia langsung duduk takut ditegur lagi seperti dulu.
Akhirnya dia sholat 2 rakaat di waktu larangan. Habis sholat ditegur, kenapa kamu sholat? Ini kan waktu larangan. Mestinya kamu tidak boleh sholat. Karena ada 3 waktu yang orang itu tidak boleh sholat. Salah satunya ketika hendak terbit matahari, terbenam matahari, dan ketika matahari di atas kepala. Kan itu waktu-waktu larangan kan? Jadi bingung Ibnu Hazm. Dahulu gara-gara nggak sholat itu suruh sholat. Sekarang sudah sholat, jangan sholat. Kan gitu kan? Nah, jadi dia berpikir nih Ibnu Hazm. Kan, ketika dia ngantar jenazah awal-awal dia kan nggak sholat tuh. Dimarahi, kenapa kamu nggak sholat tahiyatul masjid? Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid. Kali kedua, dia masuk jenazah itu di waktu larangan, kan gitu. Di waktu larangan. Karena takut ditegur lagi, dia sholat akhirnya. Habis sholat ditegur, kenapa kamu sholat di waktu larangan? Mestinya kamu jangan sholat. Maka bingung Ibnu Hazm ini. Ya. Nggak sholat disuruh sholat. Sudah sholat dilarang sholat, kan gitu ya. Akhirnya stres. Akhirnya Ibnu Hazm mulailah dia belajar. Dari satu ulama ke ulama yang lainnya. Dari satu ulama ke ulama yang lain. Akhirnya jadi ulama besar, ya kawan. Ulama kondang, siapa yang tidak kenal Imam Ibnu Hazm, pendekar Zahiriyah, ya, yang mempopulerkan, memasyhurkan mazhab Zahiri, Daud al-Zahiri yang sebelumnya, itu dimasyhurkan oleh beliau, Imam Ibnu Hazm. Karyanya banyak sekali. Salah satunya Al-Muhalla Ibn Hazm. Memang dia di zamannya termasuk ulama, boleh dikata, menurut para ulama di zamannya itu termasuk ulama yang paling lancang. Ya, artinya apa? Dia banyak mengkritik semua ulama. Ulama di zaman ini kritik semuanya sama dia. Tidak ada satu ulama kecuali kena kritikan. Akhirnya marah. Sampai akhirnya buku-bukunya dibakar di depan gerbang kerajaan itu. Makanya sayang buku-buku Ibnu Hazm. Kalaulah buku-buku itu tidak dibakar, mungkin peninggalan Islam, karya-karya beliau, ulama Andalus ini luar biasa. Tapi karena kelancangan beliau ketika itu, tidak ada satu ulama kecuali dikritik sama dia, maka marah. Akhirnya bukunya dikumpulkan, dibakar di gerbang kerajaan. Hanya beberapa kitab-kitab yang tersisa, salah satunya Muhalla Ibn Hazm, ya. Nah, tapi lihatlah ikhwatu fillah azanillahu wa iyyakum. Ini salah satu pendapatnya kan, makanya dia tidak boleh tahiyatul masjid di waktu larangan. Ya, tetapi bagaimana pendapat yang betul tentang masalah ini? Sebenarnya yang betul boleh tahiyatul masjid di waktu larangan itu, karena tahiyatul masjid ini masuk dalam sholat datul asbab. Ya, sholat yang memiliki sebab-sebab, dan sholat yang memiliki sebab-sebab itu tidak memiliki waktu yang khusus, artinya dia mutlak. Kapanpun masuk masjid, maka kita boleh melaksanakan sholat. Tapi ini salah satu pendapat ulama yang tidak membolehkan, ya, Ibnu Hazm ini. Tapi yang lainnya, jumhur ulama mengatakan bahwa tahiyatul masjid itu bisa dilakukan kapanpun, yang penting ketika dia masuk masjid, tanpa melihat waktu larangan ataupun tidak waktu larangan. Dan ini insya Allah kita akan kupas di lain kesempatan. Ya, silakan kalau ada yang mau tanya. Assalamualaikum. Waktu larangan, waktu sebelum maghrib kan, karena tuh kalau masuk itu kan, kalau di komplek tuh nggak ada yang mau sholat, karena masuk sholat terus sendirian, sholat kamu gimana, terus pas kemudian hari dan bilang tuh gara-gara ada ini, jadi pada ikut kan sholat ketemu sebelum mau sholat di. Jadi gara-gara anak di situ sering sholat sebelum sudah iqomah, sholat mutlak ya. Sebelum azan, lain lagi dalilnya. Kalau itu bainal adzanaini salatun itu lain lagi. Itu bukan tahiyatul masjid, itu sholat sunnah mutlak namanya. Sholat sunnah di antara dua adzan. Kalau itu namanya nawafil. Sholat nawafil itu bukan rawatib. Kalau sebelum maghrib ya. Sebelum maghrib bukan rawatib. Rawatib itu kan cuma 12 rakaat aja. Ada yang mengatakan 14, tapi yang rajih 12 kan itu. Dan tidak termasuk qoblal maghrib. Qoblal maghrib itu masuknya tatawu. Ya, nafilah. Ya, karena Nabi SAW mengatakan mau sholat silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Nabi tidak memaksakan. Lain dengan rawatib. Karena rawatib itu kalau ibarat ban itu bocor, dia yang nembel-nembel, yang bocor-bocor itu artinya menyempurnakan kewajiban, itu rawatib. Ya, rawatib itu menyempurnakan kewajiban yang bolong-bolong. Kalau kita sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu mungkin ada kewajiban kita yang bolong, itu ditembel-tembel sama rawatib. Tapi kalau yang ba'da qabla maghrib, itu namanya nafilah. Dia bukan rawatib. Nabi SAW mengatakan mau sholat silakan, nggak juga nggak apa-apa gitu. Tapi yang sholat itu lebih baik, dapat pahala kan. Tapi melihat waktu, karena kenapa?
tidak dimasukkan dalam rawatib karena memang jenjang waktunya sangat sempit sekali. Kalau dia masukin ke tahiyatul masjid boleh Ustaz? Boleh kalau antum masuknya ketika masuk masjidnya ya pokoknya ketika antum masuk masjid atau sudah adzan ya tahiyatul masjid masuknya. Iya. Tapi kalau antum sempat duduk dulu di situ kemudian dengar adzan pun antum naik sholat, nah, itu masuk nafilah. Soalnya ada yang muslim kayak gitu. Karena tahiyatul masjid itu akhir tidak ada Nabi SAW mengatakan apabila kamu masuk masjid kamu sholat tahiyatul masjid, tidak ada lafaznya seperti itu. Kalimat lafaz tahiyatul masjid ini ulama yang ngasih nama. Nabi tidak mengatakan apabila kamu masjid sholatlah tahiyatul masjid, tidak. Nabi hanya mengatakan kalau kamu masuk masjid jangan duduk kecuali sholat 2 rakaat. Tidak ada kalimat tahiyatul masjid kan? Yang penting kamu masuk masjid apakah antum melaksanakan rawatib atau antum melaksanakan sholat sunnah wudu atau antum melaksanakan sholat sunnah duha atau apa yang 2 rakaat begitu, antum sudah dianggap tahiyatul masjid. Karena sudah melaksanakan 2 rakaat gitu maksudnya. Karena di lafadznya apabila engkau masuk masjid jangan duduk kecuali sholat 2 rakaat. Apakah ini tidak dibedakan apakah sholat apa saja? Yang penting dia sholat 2 rakaat gitu kan. Walaupun sebagian para ulama mengatakan bahwa kita harus niat tahiyatul masjid untuk membedakan sholat satu dengan yang lainnya. Karena sholat sunnah itu banyak, ada tahiyatul masjid, ada sholat sunnah wudu, ada rawatib, ada nafilah, ada mutlak, macam-macam kan. Jadi salah satu fungsi niat itu adalah membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain, sebagaimana membedakan satu ibadah dengan adat yang lain. Nah, gitu maksudnya. Wallahu a'lam. Ya. Sama musola sama. Kalau dia sudah diwakafkan sama, karena masjid itu ada 2, ada masjid jami, ada masjid kaum. Masjid jami itu masjid yang ditegakkan Jumat, masjid kaum itu masjid yang tidak ditegakkan Jumat, tapi dia diwakafkan untuk kaum muslimin. Tapi kalau umpamanya dia tidak diwakafkan, antum punya rumah, kemudian antum buat musola sendiri di belakang rumah, ya nggak bisa. Nanti antum bisa jual lagi itu. Nah, artinya udah diwakafkan kan tidak bisa dijual, tidak bisa diwariskan. Dan untuk kaum muslimin diwakaf namanya wakaf. Nah, kalau diwakafkan, ini wakafnya untuk masjid, untuk musola. Istilahnya di Arab Saudi nggak ada musola. Orang Arab bilang musola itu lapangan. Musola itu lapangan katanya orang Arab. Kalau kita musola itu langgar kan gitu. Makanya Nabi itu sholat id di musola, bukan musola itu langgar di tanah lapang gitu maksudnya. Kalau kita langgar lah ya, dilanggar gitu. Lah langgar itu namanya masjid kaum namanya. Masjid yang tidak ditegakkan Jumat. Lah masjid kaum ini biasanya masjid untuk perempuan. Iya. Masjid untuk nisa, masjid nisa istilahnya orang itu. Ya, wallahu a'lam. Batasan masuknya ke masjid itu apa pintu masjidnya, apa terasnya, satu dari lain? Ya areal masjid. Antum ketika pokoknya umpamanya teras itu juga digunakan untuk sholat ya dari teras maksudnya. Tapi kalau teras itu tidak digunakan untuk sholat, ya dari masjid. Ada teras yang belum jadi, belum dikeramik, nggak mungkin sholat di situ, ya di pintunya lah. Mana areal yang sudah digunakan untuk sholat di situ? Iya. Tapi kalau larangan jualan di masjid itu menjadi khilaf para ulama, apakah termasuk juga areal wakaf masjid? Karena Nabi pernah mengusir orang yang bawa bawang itu sampai keluar masjid. Ya kan, Nabi mengusir orang yang mulutnya bawa bawang itu sampai keluar masjid. Sehingga sebagian ulama mengkias gitu kan, termasuk orang yang jualan pun tidak boleh di sekitar masjid. Tapi Allah alam pendapat yang kuat tidak. Jadi yang menjadi larangan itu ya areal yang dibuat sholat itu saja. Kalau umpamanya tanah wakafnya ini luas segini, tapi masjidnya di sini, ya di sini aja nggak boleh. Walaupun dia peluasannya nanti ke depannya mungkin bisa banyak gitu. Allah alam. Kalau di musola itu sama Musola. gitu. Kan sudah diwakaf. Nggak bisa lah, udah diwakafkan. Bisa. Kayak di Megamall gitu kan. Iya. Kalau sudah diwakafkan oleh Megamall untuk musola itu kaum muslimin, ya bisa tahiyatul masjid situ. Iya. Tahiyat. Kalau tadi kan posisi tangan ini yang nggak boleh. Tasbih. Kalau begini gimana Pak? Apa-apa. Tasbih itu begini, ya nggak boleh. Pokoknya nggak mau di belakang, pokoknya jangan begini. Antum mau taruh di belakang, di depan, mau di begini, mau terserah. Yang penting jangan begini. Ya tasbih itu memasukkan jari kanan dengan kiri, ini tasbih begini. Karena kan biasa orang itu gini.
Nah, ini sering saya lihat di masjid tuh kayak gini. Sambil duduk-duduk gini. Ini tidak boleh itu. Haram hukumnya. Berdosa. Karena Nabi melarang. Jangan kamu mentasbik. Mentasbik. Ada yang mengatakan alasannya karena ini perbuatan orang-orang kafir. Jadi jangan menyerupai, jangan tasyabuh dengan orang kafir. Makanya jangan tasbih. Jadi lepas tangan gitu. Kenapa alasannya? Karena dalam kondisi sholat. Ya, karena kita terhitung orang yang hendak sholat itu terhitung sholat. Dan orang yang menunggu sholat terhitung sholat. Antum habis sholat, menunggu sholat di masjid, tidak pulang, antum terhitung sholat. Gitu loh. Kalau lagi khutbah, Ustaz, gimana kalau lagi khutbah? Betul. Karena kayak pernah dengar nggak boleh mendengar khutbah sampai gini. Kan nggak ada ini. Ya itu dalil umum tasbih itu. Tapi nggak boleh. Lagi dengar khutbah. Nggak boleh. Karena mendengar khutbah kan itu jangankan lagi khutbah, berjalan dari rumah hendak ke masjid. Ini kan hadisnya kan berjalan, mulai dari berjalan. Ya, hadisnya ini perhatikan coba di sini summa kharaja amidan ilal masjid, kemudian ia keluar sengaja menuju fala yushabbikanna baina asabihi. Maka janganlah dia mentasbik begini di antara jemari-jemarinya fa innahu fi sholati, karena dia anggap salat. Padahal baru berangkat itu. Ya udah dilarang kan, apalagi ketika mendengar khutbah, tambah lagi kan. Dan dia sudah duduk di situ. Ya, makanya akan dilarang. Hah? Ya kalau udah sholat nggak apa-apa. Maksudnya kalau udah masuk masjid. Kalau sudah masuk masjid itu nggak boleh. Kalau udah masuk masjid, posisinya nggak apa-apa. Iya. Sholat ya. Nggak apa-apa. Ini kan larangannya tuh maksudnya ketika hendak melaksanakan sholat gitu kan. Kalau selesai sholat, dah bismillah. Wallahu a'lam. Sama tidak orang yang pergi sholatnya di rumah sama dari kantor. Maksudnya? Kalau kita dari rumah kan tadi Sama aja, mau di kantor, mau di rumah sama aja. Yang penting kan ke masjid. Ke masjidnya itu yang penting itu. Ya. Sebab kemarin sudah kita jelaskan orang itu dianggap jamaah, maksudnya jamaah itu apabila sholat di masjid. Kalau jamaah kemudian dikatakan jamaah yang penting ada 2-3 orang yang sholat, itu secara bahasa memang begitu. Tapi saya istilah maksudnya jamaah itu apabila dilakukan di masjid, itu pendapat yang kuat. Jadi kalau orang itu tidak di masjid, maka belum dianggap jamaah walaupun dia berjamaah sholatnya gitu loh. Walaupun berjamaah. Ya, karena jamaah itu harus di masjid. Makanya Nabi SAW berkeinginan hendak membakar rumah orang-orang yang tidak ke masjid untuk selalu berjamaah. Ada keinginan ke sana. Kalau bukan karena wanita, anak-anak dan orang tua, tentu saya bakar rumah-rumah itu. Dari sinilah kemudian terjadi silang pendapat tentang hukum sholat jamaah. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan syarat sah sholat, ada yang mengatakan paling rendah ya Imam Syafi'i mengatakan sunnah tapi muakkad, bukan sunnah biasa loh ya. Muakkad itu udah dekat-dekat wajib. Muakkad namanya. Ya. Wallahu a'lam. Iya. Kalau lagi sholat Jumat misalkan ketinggalan gimana itu apa langsung menuju atau ayat masih dulu? Kalau dia masih dalam kondisi khutbah, tahiyatul masjid. Karena Nabi SAW pernah berkhutbah, ada orang yang masuk ke masjid langsung duduk, kata Nabi, "Qum fasholli raka'atain." Kamu berdiri salat 2 rakaat dulu. Itu Nabi menegur ketika khutbah itu. Gara-gara ada orang yang masuk ketika khutbah, dia langsung duduk. Nabi langsung spontanitas ketika khutbah, ada sahabat yang langsung masuk dulu, kamu belum salat 2 rakaat ya? Kamu berdiri dulu. Itu, jadi langsung berdiri. Kalaupun mepet-mepet, ya tetap sholat. Kalau memang pamanya sudah khutbah kedua, sholat 2 rakaat aja. Kalau pamanya tahu-tahu selesai khutbahnya dan qomat, tinggal dibatalkan. Bukankah Nabi yang mengatakan, "Idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubah." Apabila diikomatkan sholat, tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Batalkan sholat sunnahnya. Wallahu a'lam. Iya. Dalam yang bahasa duduk itu batasannya yang gimana ya? Apakah yang sampai pantat itu menyentuh lantai atau yang Tawaruk dengan iftirash? Taruh di atas tumit itu sudah termasuk duduk. Iftirash dengan tawaruk maksud antum? Maksudnya pertanyaannya? Yang batasannya itu apakah ya duduk itu duduk sampai nyentuh lantai atau yang iftirash tadi atau gimana? Dalam sholat berapa rakaat? Yang 2 rakaat Yang 2 rakaat jadi khilaf para ulama. Ada yang
tawarruk, ada yang iftirash. Yang tawarruk itu artinya yang menyentuh lantai pantatnya. Ya. Iftirash itu yang kena tumit. Memang terjadi silang pendapat. Mazhab Syafi'i memang secara umum tahiyat akhir itu harus melabuhkan pantatnya di tanah. Mau yang 2 rakaat, mau yang 3 rakaat, mau yang 4 rakaat, yang penting di tasyahud akhir. Nah, cuman sebagian mazhab Hambali dan yang lainnya, dan banyak dipilih oleh ulama muasirin seperti Syekh Utsaimin dan yang lainnya, mengatakan bahwa khusus yang memiliki satu tasyahud itu yang 2 rakaat kan, satu tasyahud kan namanya 2 rakaat, maka dia tidak melabuhkan pantatnya di lantai, tapi menyandarkan di atas tumit. Bahasa kita iftirash gitu. Kalau bahasa tawarruk itu yang melabuhkan begitu. Dan itu yang banyak dipilih. Adapun dalilnya saya kurang hafal, kurang murojaah terus terang aja, masyaallah. Minta maaf juga sama antum, mungkin kawan-kawan lari nggak ngaji juga karena makin kesini makin da ilmiah. Saya jarang persiapan karena terus terang aja ngurus markas ini semua dihandle gitu. Ngurus bangunan, ngurus pendidikan, ngurus ini, jadi lupa sama antum. Apalagi malam Senin ini sudah banyak jadwal dibagi-bagi. Ya mudah-mudahan nanti ada Ustadz Rahmat, insya Allah mudah-mudahan beliau mau kita tempatkan di Bengkong, kawan anak Diaman dulu. Nanti kedepannya mungkin kajian di sini dipegang beliau lebih ilmiah lagi di sini untuk memperdalam fikihnya. Karena saya juga tidak mau dakwah ini keteteran sebenarnya, tapi karena sementara ini juga nggak ada orang, saya sendiri yang ngurus markas gitu kan lagi ngerintis, maklum lah, antum harap maklum. Jadi saya kurang baca juga jadinya, kurang baca, kurang nulis. Jadi penyampaiannya kesini pun nggak tahu halamannya di mana, asal baca saja gitu kan. Tapi insya Allah apa yang masih saya ingat ya saya sampaikan itu. Sampai tadi lupa juga, habis asar baru tahu ini ada kajian di sini. Ya. Allahu a'lam. Tapi insya Allah antum kalau sudah yang penting antum paham keinginan mu'alif pengarang ini aja, sebenarnya sudah bagus. Kalau antum paham apa yang dikehendaki pengarang Syekh Abdul Adim Ibn Badawi, walaupun tidak harus tawasuk meluas ke pendapat-pendapat para ulama yang lain, itu sudah hebat antum. Kalau antum bisa menguasai. Ya, cuman kita kesalahan ngambil kitab terlalu tebal. Ini. Iya. Kita kesalahan dulu itu, saya kepengen ngaji itu Durarun Durul Bahiyah sebenarnya. Cuman Al-Akh Abdul Haq waktu itu kan mengatakan katanya sudah Al-Wajiz Saraihan dan kita tinggal neruskan. Waktu itu kan saya neruskan saja kalau nggak salah ya, tidak dari awal. Saya itu waktu itu udah bab Toharoh udah agak jauh, baru saya teruskan. Ya, waktu masih di Masjid Al-Ikhlas, masjid lama dulu kan. Padahal dulu saya berkeinginan itu karena tidak efektif ngaji pakai kitab besar gini. Ini bertahun-tahun, kita sudah hampir 2 tahun ya. Setengahnya belum. Ngaji fikih itu sebenarnya jangan pakai kitab ini. Pakai kitab yang tipis sekali matan karya kitab ulama lama seperti Imam Ibnu Qudamah. Ini kan ulama-ulama kontemporer ya, ulama-ulama muasirin, ulama-ulama kekinian, sehingga dia mengarang buku itu hanya ya istilahnya itu karya beliau jadi karya ya. Jadi tidak efektif sebenarnya untuk belajar pakai kitab ini, kecuali kalau kita belajarnya setiap hari. Kalau belajarnya setiap hari, nggak apa-apa ngaji kitab ini. Insya Allah dalam 2-3 bulan selesai kan gitu. Kalau setiap hari ya. Tapi kan kita ketemunya sebulan sekali. Kadang seminggu, kadang ada, kadang nggak. Pas ada Daud jadinya kan. Kadang ada, nanti ada nggak lagi, ada lagi kan gitu. Sampai lari murid-muridnya gitu. Gitu. Tapi insya Allah yang ada nggak apa-apa, jalan aja dulu. Ini sampai mungkin kita batasi sampai bab ibadah. Bab ibadah berarti sampai haji. Kita batasi sampai haji, nanti bab muamalahnya mungkin kita ganti. Jangan pakai kitab ini. Kita ambil karena belajar fikih itu ada dua sub. Ada dua ini ya, 2 kitab. Pertama bab ibadah, yang kedua bab muamalah.
Nah, kita nanti kuasai sampai bab ibadah saja. Nanti bab muamalahnya kita ambil kitab yang ringkas, yang cepat menguasai. Ya, karena waktu anak kajian di Masjid Sabilun Najah waktu itu, saya pakai kitab Durrul Bahiyah, itu tidak sampai 4 bulan selesai. Padahal dalam pertemuan yang seminggu 2 kali aja. Kalau nggak salah 4 bulan selesai, seminggu 2 kali. Kalau setahun berarti selesai itu. Antum sudah menguasai kitab fikih dari awal sampai akhir. Udah ada gambaran, tinggal antum kembangkan dengan membaca, bertanya, mengikuti daurah kan gitu. Ya, itu saja. Wallahu a'lam. Iya. Ada kitab yang ini ya. Ini kan kalau lewat di sini pengarang kan, kalau Ustaz langsung ada hilaf ulamanya. Kalau di sini kan nggak ada hilaf Nggak ada ulama. ya. Ada nggak kitab yang ada hilaf ulamanya? Ada kitab, tapi tebel lagi 3 kali lipat ini. Lagi tebel lagi. Lebih tebel lagi kalau mau. Kalau ingin pakai khilaf-khilaf para ulama, Nggak ada hilaf ulamanya. iya, ini dia ngambil yang kuat aja. Jadi Syekh Abdul Adim Al-Badawi ini, dia meringkas pendapat yang menurut dia paling kuat, itu yang ia kuatkan. Nah, jadi pendapat yang lemah dia nggak cantumkan. Jadi mana menurut dia pendapat yang kuat, dicantumkannya, ini dalilnya, ini sanggahannya, itu aja modelnya. Gitu loh. Jadi kita ini digiring untuk ikut pendapat dia. Kalau kita ini, mau tidak mau kita digiring untuk ikut pendapat dia. Kalau kita Al-Wajiz ini. Karena dia perbandingannya yang lain dilemahkan, yang pendapat dia dikuatkan, gitu kan. Ya. Tapi kebanyakan pendapat beliau itu rata-rata diambil dari pendapat syekhnya, Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Kitab ini Al-Wajiz ini. Ini kan muridnya Syekh Albani. Ya, Syekh Abdul Adim ini. Ya, jadi dia lebih banyak pendapat Syekh Albani di sini. Kalau antum ingin membahas masalah khilaf para ulama, ada Shahih Fiqh Sunnah sebenarnya. Kayaknya sudah terjemahkan ya? Sudah. Shahih Fiqh Sunnah. Tapi kalau terjemahnya itu sekitar berapa jilid ya? 3 jilid ya. Nah, kalau antum mau belajar Shahih Fiqh Sunnah, iya, Shahih Fiqh Sunnah. Itu yang ngarang muridnya Syekh bin Baz kalau nggak salah. Muridnya Syekh Utsaimin. Dia kitab itu ringkasan dari kitabnya Syekh Utsaimin, Syarhul Mumti'. Diringkas menjadi Shahih Fiqh Sunnah. Iya. Iya, itulah. Tapi insya Allah kita nanti kalau sudah jalan 4000 duatnya, nanti kan kita tiap hari itu kajian di sana kan. Habis duhur ada, habis asar ada, habis maghrib ada. Nah, kita nanti mau buat semacam kajian kontinu setiap hari. Yang habis duhur, mulai dari habis ini kan, habis subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nanti kita buat kontinu setiap hari. Kalau sudah setiap hari kan cepat tuh. Namanya habis duhur kitab ini aja sampai selesai. Nanti kan ada rekamannya, tinggal dengar rekamannya lah. Kalau yang rajin. Cukup lah, Pak. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.